Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana menangani sebuah surat dari kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Suratnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, suratnya seperti ini. Apabila kalian mengalami hal ini juga, maka kalian berada di video yang tepat. Jadi teman-teman semua, sebelum kita memulai video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, agar kalian bisa mendapatkan update dan info terbaru tentang channel saya ini. Oke teman-teman semua, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya, yaitu ketika saya ingin kuliah dan sudah menuju ke semester akhir, waktu itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan pajak saya waktu itu, saya memutuskan untuk tidak membayar pajak lagi. Dan saya berangkat ke kantor pajak, dan ternyata pegawai kantor pajak menyuruh saya untuk membuat sebuah laporan dari surat dari kantor kelurahan bahwa saya berhenti bekerja, yaitu membuat surat berhenti bekerja. Saya berangkat ke kantor kelurahan dan selesai di situ saya diberi surat berhenti bekerja, selesai, dan saya berangkat lagi ke kantor pajak. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya disuruh untuk melunasi semua hutang-hutang pajak saya beberapa bulan yang lalu. Dan saya sudah tebus semua itu dan selesai. Tapi ternyata di belakang hari surat kantor pajak ini datang ke rumah saya, dibawa oleh kurir pos waktu itu. Dan saya baca, ternyata terlihat bahwa di surat ini saya masih aktif bekerja dan saya harus membayar pajak. Padahal saya sudah memasukkan surat keterangan berhenti usaha dan sudah diterima oleh pegawai pajak. Jadi teman-teman semua, waktu itu saya kaget dan saya merasa bahwa ternyata saya sudah disurvei. Dan saya pergi ke kantor pajak melaporkan hal ini. Sesampai di situ, pegawai kantor pajak menyuruh saya untuk menghubungi nomor yang ada pada surat ini. Kemudian saya pulang. Sepulang ke rumah, saya telepon nomor yang tertera di sini. Saya telepon sekali, dua kali. Ternyata aktif tapi tidak diangkat. Tidak diangkat oleh pihak yang tertera nomor teleponnya di sini. Tidak usah saya sebutkan siapa nama orangnya. Cukup saya ceritakan saja pengalaman saya. Kemudian saya telepon lagi di hari kedua, ternyata tidak diangkat juga. Karena saya peduli terhadap surat ini, jadi saya berhenti untuk menelpon dan pergi ke kantor pajak lagi. Dan kemudian setelah sampai di situ, saya disuruh untuk memperlihatkan surat keterangan berhenti usaha saya. Kemudian saya perlihatkan, ini surat berhenti usaha saya. Dan dia menyuruh saya lagi untuk menelpon orang yang tertera di surat ini. Jadi saya telepon lagi dan tidak diangkat lagi. Karena saya sudah capek untuk bolak-balik ke rumah kantor pajak, padahal jaraknya jauh. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengurus surat ini lagi. Saya berhenti di situ mengurus surat itu karena saya mengira bahwa saya berada di posisi yang benar. Karena saya sudah memasukkan surat keterangan berhenti usaha dengan alasan ingin kuliah di semester akhir, dan saya ingin fokus untuk kuliah pada waktu itu.
Jadi saya memutuskan untuk tidak membayar pajak dan juga berhenti untuk bekerja. Dan sudah diterima, dan ternyata belakang hari saya dikirimi surat seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengurus lagi surat pajak ini. Ternyata belakang hari, beberapa bulan kemudian, surat ini datang lagi. Dan saya konsultasi kepada keluarga saya, dan keluarga saya bilang tidak usah diurusi, karena semakin diurusi maka mereka juga akan semakin mempersibuk kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Maka saya memutuskan untuk tidak mengurusi surat ini. Jadi teman-teman semua, bagi kalian yang mengalami hal seperti saya, kalian jangan khawatir, jangan kaget, karena surat ini hanyalah sebatas peringatan. Karena jelas-jelas bagi kalian yang sudah memasukkan surat berhenti usaha dan nyata-nyata kalian sudah berhenti bekerja tapi masih diberi pajak, maka otomatis kalian tidak bisa membayar pajak lagi karena kalian tidak memiliki penghasilan. Itu logikanya teman-teman semua. Jadi saya kira itu tips dari saya, dan semoga juga kantor atau pegawai pajak mendengarkan video ini agar kalian tahu bagaimana rasanya apabila dikirimkan surat seperti ini padahal kita tidak punya pekerjaan sama sekali. Jadi teman-teman semua, itu tips dari kalian. Kalian tidak usah mengurusi apabila memang pegawai atau kantor pajak tidak memberikan solusi kepada kalian. Mereka hanya mempersibuk kalian mondar-mandir dari rumah ke kantor pajak ke rumah, dan sangat membuang-buang waktu saja. Dan mungkin itu saja di video ini. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini tidak bermanfaat, silahkan di dislike saja. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah ini. Dan akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Saya ucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.